Bang. Jadi tanggapannya kami dengan adanya laporan ini kami akan menerima laporannya dan mohon dalam waktu beberapa hari juga kami akan mulai bekerja karena memang sedikit terhambat ada kasus yang lain kan ya. Tapi laporan kami terima, kami juga bahkan lewat kepala UPT tadi sudah langsung berkomunikasi dengan teman-teman penyidik kaitan dengan bagaimana laporannya ini gitu kan. Nah, juga tadi juga kami sudah memberikan bagaimana potensi kasus ini ke depannya ya. Jadi dari pendekatan secara hukumnya kami sudah menjelaskan bahwa ke depannya akan seperti ini gambarannya, baik dalam proses hukumnya yang dibutuhkan dari saksi, dari alat-alat yang lainnya untuk menunjang kasus ini naik seperti itu. Dan yang kedua juga kami juga coba untuk menggali kira-kira harapan dari klien kami sendiri, ibu ini, bagaimana dia yang diharapkan ya. Dari apa yang diharapkan juga kami memberikan pertimbangan kaitan dengan bagaimana nanti kemungkinan yang akan terjadi. Seperti tadi misalkan andai kata harus terjadi perceraian, yang jadi tuntutan ibu, apakah ibu yang akan meninggalkan suami dengan segala perlakuan suami selama ini atau suami yang harus meninggalkan. Nah, lantas seperti apa juga apakah ketika misalkan suami dituntut harus meninggalkan juga nanti ada hak-haknya ibu gitu. Kita memberikan informasi-informasi seputaran itu supaya juga ada jauh-jauh hari juga untuk menyiapkan hal-hal kaitan misalkan dengan misalkan tuntutan-tuntutan yang menjadi hak ibu ini yang diukur secara realistis dan logis gitu dengan kemampuan suaminya gitu. Itu sih yang sudah saat ini kami baru lakukan. Mungkin kedepannya juga akan kami kalau perlu memang kami akan coba untuk memanggil juga suaminya. Kami akan mendengarkan bagaimana tanggapan suaminya, bahkan menggali apa dasar kenapa harus istri dan anak ini ditelantarkan gitu. Ya, harapan besarnya untuk ke depan daripada terkait masalah ini di tempat lain lah, ada nggak yang seperti ini selama 7 tahun, ini diduga 7 tahun sih yang ditelantarkan. Iya, kalau kaitan dengan selama ini kami penanganan kasus bahkan ada yang lebih dari 7 tahun ya. Kami selama ini memang UPTD ini kan baru terbentuk di Kabupaten Bima gitu. Tapi kalau untuk kasus-kasusnya yang sebelumnya ya waktu bergabung dengan PA gitu dan banyak, bahkan ada yang puluhan tahun. Nah, kalau ini kasus penelantaran seperti ini bagi kami itu sudah cukup banyak ya yang kami tangani di Kabupaten Bima sendiri, dan rata-rata masyarakat itu menganggap ya kasus penelantaran ini seperti kasus yang biasa yang tidak terjerat oleh hukum. Siapa yang Nah, penekanannya adalah ketika melakukan penelantaran terhadap anak itu ancaman minimal itu 5 tahun. Penekanannya minimalnya 5 tahun. Setiap bentuk kejahatan baik disengaja atau tidak terhadap anak ya, dalam kalau dia di Undang-Undang Perlindungan Anak itu 5 tahun. apalagi ini diduga sudah mempunyai istri lagi. Kalau kaitan dengan konteks kasus yang ini, saya membaca dari membaca dari kronologi yang disampaikan oleh ibu bahwa tidak hanya sebenarnya satu kasus yang bisa dilaporkan, juga 2 kasus, yaitu kasus perzinahan menurut saya, karena memang menikahnya ini tanpa izin kan begitu. Ya, cuman saya juga belum tahu apakah ini sudah dia menikah secara sah atau tidak. Andai kata dia menikahnya ini secara sah, bahkan ibu pun boleh menggugat atau mempt UN kan itu KUA itu sendiri. Ya, karena memang ini sudah, kenapa berani mengeluarkan tanpa ada izin dari ibu sebagai istri ataupun, nah ini bisa patut juga dicurigai apakah memang ada manipulasi yang dilakukan oleh suami ibu ini sendiri. Kalaupun ada manipulasi kan itu udah satu pelanggaran lagi kan, udah urusan hukum yang berbeda. Ya, harapan besar bagi abang untuk kegiatan lebih
insentif lagi terhadap kasus-kasus yang seperti ini? Harapan kami sih sebenarnya kalau kaitan dengan kasus-kasus penelantaran anak ini ya, karena ini cukup angkanya cukup tinggi ya, tidak hanya ketika dia penelantaran itu sendiri yang dilakukan, tapi ya ada hal yang paling menarik sebenarnya yang masih beririsan dengan penelantaran itu adalah perebutan hak asuh anak. Nah, itu juga menjadi salah satu irisan yang sangat berdekatan dengan penelantaran itu sendiri gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya harapan kami ketika ini sebenarnya urusan penelantaran, urusan perebutan hak asuh itu dasarnya dari cinta sebenarnya. Yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Nah, apalagi dengan keadaan kita masyarakat Bima yang menjunjung tinggi itu semua. Jadi harapan saya sebenarnya kami juga selaku pemerintah atau yang kepanjangan tangan pemerintah juga berharap bahwa kasus-kasus seperti ini ke depannya bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya, walaupun nanti kami akan diikut sertakan. Kami sangat mengharapkan hal itu terjadi gitu, adanya peran serta dari masyarakat untuk bisa membantu dalam proses itu sih. Ya, izin nama aslinya Bang. Nama saya Abdurrahman Hidayat. Saya selaku konselor di PTD PPA. Terima kasih Bang.